Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat mantau pumpkin yang enak banget, lembut banget, dan soft banget, teman kita untuk sarapan. Yuk langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Saya hari ini mau berbagi dengan kalian bagaimana membuat mantau dari pumpkin ya. Jadi ini mantau dari labu kuning yang saya beli dengan tukang sayur. Lalu saya olah kemarin udah jadi roti, sekarang jadi mantau. Bagaimana caranya dan apa aja bahan-bahannya? Yuk langsung kita ke bahan-bahan nih ya. Nah, kita langsung ke mixer saya. Di sini saya sudah punya sekitar 300 gram tepung terigu protein rendah ya. Lalu saya kasih 1/4 sendok teh baking powder, 3 sendok makan gula pasir. Nanti 1 sendok makannya saya akan taruh di dalam susunya. Jadi 4 sendok makan ya totalnya. Di sini 3 sendok makan. Lalu saya butuh sekitar 50-60 ml susu. Lalu saya kasih 1 sendok teh yeast atau ragi instan seperti ini. Saya akan kasih 1 sendok teh biasa aja, nggak usah nunjung ya, kayak gini aja. Nah, saya akan kasih ke sini. Lalu saya akan kasih 1 sendok makan gula pasir ke sini juga. Nah, saya aduk jadi satu. Nah, kita akan tunggu sekitar 5-10 menit. Kita akan lihat yeastnya aktif atau enggak ya. Nah, sisihkan dulu. Ya, punya labu. Di sini saya pakai 150 gram labu yang sudah dikupas, lalu saya kukus. Jadinya seperti ini, saya haluskan. Dan saya juga butuh 2 sendok makan minyak goreng ya. Nah, bahannya simple kan, hanya itu aja. Jangan lupa juga kalau yeast yang udah nggak kepake mesti dilipat yang benar seperti ini. Diikat. Diikat ya. Nah, ditaruh lagi di wadah tertutup seperti ini. Baru disimpan di ruangan yang suhunya stabil ya. Nah, kita akan langsung aja. Saya akan masukkan di sini tepung terigunya, baking powder. Oh iya, saya juga kasih 1/4 sendok teh garam ya. Ya, jadi di sini ada sekitar 300 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru, 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, dan 3 sendok makan gula pasir. Di dalam sini saya akan cemplungkan ke sini. Nah, saya akan tuang dulu ini sambil kita nunggu yeastnya. Nah, kita ratakan dulu ya. Nah, setelah rata kita matikan, kita tunggu yeastnya dulu. Nah, ini yeastnya udah berbuih ya. Jadi saya akan tuang ke sini seperti ini. Nah, lalu saya akan aduk dulu. Jangan sampai ada yang tersisa. Saya masukkan juga di sini. Saya matiin dulu. Saya akan masukkan juga pumpkinnya. Nah, biar sekalian diaduk jadi rata ya. Bikin adonan kita tuh lembut banget ya. Nah, seperti ini saya akan aduk ya sampai rata ya. Ini saya akan aduk jadi rata sekitar 5 menitan ya dengan mixer saya. Ini kita matikan dulu. Nah, dia udah nyatu adonannya. Kita akan kasih minyak gorengnya ya, sekitar 2 sendok makan ya. Nah, lalu kita akan kocok lagi sampai kalis ya. Nah, ini udah selesai. Ini sangat kalis banget. Kita matikan.
Nah, ini udah kalis banget ya. Tuh, lihat tuh. Udah bahannya udah lembut banget. Nah, ya. Nah, kalau untuk bikin mantau atau bakpao nggak perlu sampai open pain-nya, karena adonan ini kan bukan buat bikin roti ya. Nah, saya langsung ke meja kerja saya. Saya akan kasih sedikit tepung aja, sedikit aja, supaya nggak lengket. Lalu saya pindahkan adonannya. Nah, seperti ini saya akan ngulen sebentar di meja kerja saya. Seperti ini, seperti biasa. Nah, kelihatan ya. Jadi untuk bikin mantau atau bakpao kita cukup pakai tepung terigu aja, udah enak ya. Nah, seperti ini. Saya akan bentuk bulat-bulat kayak gini. Nah, ini akan kita biarkan 10 menit sampai 15 menit dulu, baru nanti akan saya jadikan bentuk-bentuk mantau ya. Nah, kita taruh aja di sini. Kita biarkan dulu 15 menit ya. Nah, setelah lebih kurang 15 menit, kita buka adonannya seperti ini. Nah, dia udah mulai lembut. Kita keluarkan dari sini. Saya akan taruh lagi di sini. Saya akan kasih sedikit tepung. Seperti ini ya. Lalu saya keluarkan adonannya seperti ini. Nah, jangan lupa sering-sering dikasih tepung ya, supaya gak lengket. Nah, seperti ini. Kita gulung. Nah, jadi teman-teman, kuningnya ini adalah kuning dari labunya ya. Nah, sama halnya kayak kita bikin roti atau kayak sama halnya kita bikin roti dari ubi ungu atau ubi kuning, itu hasilnya kuning atau ungunya itu dari ubinya. Jadi nggak dikasih pewarna apa-apa. Ya. Seperti ini, kita lebarkan, kita tipiskan. Nah, setelah seperti ini kita akan oles sedikit dengan air ya. Jadi kita kuasin sedikit dengan air supaya dia dengan adonannya nanti di dalamnya itu menyatu ya, jadi nggak lepas-lepas gitu ya. Kita akan oles air dikit aja, asal ada aja ya teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak, asal ada aja. Jadi pernah saya bikin nggak dikasih air, dia lepas ya. Kita lipat sedikit-sedikit. Nah, ini ya. Ini kita rapiin ujung-ujungnya. Nah, jangan lupa kita juga siapkan pisau untuk memotong adonan ini ya, harus pakai pisau ya.
nggak boleh pakai olesan seperti ini, nggak bisa ya, harus pakai pisau. Coba itu. Nah, seperti ini. Siapkan kertasnya dan tempat kukusannya. Saya akan potong. Saya akan bagi dua dulu. Ini ya, saya akan bagi dua. Nah, lalu saya akan bagi lagi, bagi dua lagi, lalu saya bagi-bagi lagi. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita bisa bagusin lagi bentuknya, bulat-bulatnya. Taruh di alas seperti ini, taruh di sini ya. Kita kasih jarak ya. Ini jadinya seperti ini. Ini akan saya biarkan dulu sekitar 40 menit baru kita kukus ya. Oke. Mantaunya udah mengembang kedua kalinya. Waktunya kita kukus ya. Nah, kita harus tutup pakai kukusan seperti ini. Lalu kita nyalakan aja apinya. Dari api dinyalakan sampai dia selesai itu sekitar 15 sampai 20 menit ya. Nah, setelah 20 menit nanti saya akan kasih lihat teman-teman bagaimana hasilnya. Setelah 15 menit kita buka ya, jadinya seperti apa? Tada! Wah, jadinya gede banget. Tuh, jadinya seperti ini. Gimana yang di bawah? Menol-menol banget. Ya, kita langsung sajikan ya teman-teman. Ini dia mantaunya sudah jadi. Cukup 15 menit aja kita kukus, sudah langsung jadi seperti ini. Ini dia mantau labu kuning ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Ini enak banget, lembut banget. Dan kalian boleh goreng dengan telur atau kalian mau isi dengan coklat. Kalau anak-anak sukanya dengan coklat, atau makan begini aja udah enak banget ya. Nah, demikian dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi berkat kalian, juga bisa jadi ide masakan dan cemilan kalian hari ini ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa. Dadah. Teman-teman pasti penasaran kan, mantau saya ini lembut gak sih gitu. Nih, saya kasih lihat ya. Lembut banget. Tuh, dia balik lagi di dasarnya. Oh my god. Nah, ini saya buka, saya kasih lihat teman-teman dalamnya. Dalamnya. Oh my god. Ini masih berasap. Lembut banget, empuk banget. Nah, kalian boleh coba ya di rumah. Jangan lupa coba.